Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Surur. Saya adalah guru di MTS Miftahul Muttaqin yang mengajar mata pelajaran fikih sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan materi sholat jamak dan sholat qashar dengan metode pendekatan PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Nah, tepuk tangan dong. Pastinya udah sarapan dong ini. Udah ya semuanya ya? Udah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, karena di dalam momen apapun, ketika kita sedang mendapatkan sebuah kenikmatan, kita wajib bersyukur. Ya, pintar sekali. Nah, bersyukur itu ada dua. Bersyukur dengan cara mengucapkan dengan lisan dan bersyukur dengan perbuatan. Nah, bersyukur seperti tadi Pak Guru bilang, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu adalah bagian dari syukur dengan lisan. Dan perbuatan itu bisa berbentuk dengan ibadah, sholat dan lain-lain. Oke? Nah, coba Pak Azid mau periksa kerapian dulu. Siapa yang tidak rapi hari ini? Dirga, coba bajunya dimasukkan. Nah ini. Terima kasih. Semuanya sudah rapi. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Husna, terus? Cibi. Yang lain hadir ya? Baik, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Dirga, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Bentar ya, saya hidupkan dulu nih. Nah ini ya, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas
tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, Pak Aziz mau menyampaikan beberapa hal terkait materi jamak dan qashar, yaitu dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk materi sholat jamak dan qashar adalah yang pertama, nanti semua peserta didik kalian diharapkan mampu menguraikan ketentuan sholat jamak dan sholat qashar dengan benar. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik diharapkan nanti mampu menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menelaah ketentuan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Yang keempat adalah nanti diharapkan kalian itu mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan sholat jamak dan sholat qashar dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya untuk menyatukan persepsi kita, saya ajak kalian untuk melihat sebuah gambar yang ada di monitor ini, di proyektor. Itu ada kereta api, ada kapal, dan bis. Sekarang Pak Aziz mau tanya, ketika kalian berada dalam perjalanan yang jauh, bagaimana cara kamu melaksanakan sholat? Ada yang pergi perjalanan jauh? Ada? Pernah mempraktekkan sholat ketika kalian berada di perjalanan? Belum pernah ya? Berarti semua siswa di kelas 7 ini belum pernah pergi jauh. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan membahasnya. Ketika kalian berada di sebuah perjalanan, itu nanti sholatnya yang biasa kalian kerjakan sholat seperti apa? Apakah sholat biasa dilakukan pada saat kalian tidak bepergian atau berbeda? Pastinya berbeda. Berbedanya apa? Nanti kita bahas. Terus yang ketiga, kalian sudah pernah tidak menerima materi yang berkaitan tentang sholat jamak? Mungkin di SD dulu sudah pernah mendengar kata-kata sholat jamak. Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi saya kasih gambaran sedikit biar nanti ada gambaran. Sholat jamak itu dalam artian bahasa itu artinya adalah mengumpulkan. Nah, secara istilah yaitu mengumpulkan dua waktu sholat digabung ke dalam satu waktu. Seperti sholat zuhur dan asar dijadikan satu, dikumpulkan, dilaksanakan pada waktu zuhur. Itu namanya adalah jamak. Nah, itu adalah pengantar dari saya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini nanti kita akan menggunakan sebuah metode PBL, yaitu problem based learning, yaitu dengan cara metode pembelajaran dengan berbasis masalah. Terus nanti kalian akan saya bagi kelompoknya. Satu kelompok itu akan berisi 4-5 orang. Dan nanti Pak Yid hari ini akan membagi kelompoknya. Baik, sekarang kelompoknya sudah saya bentuk. Ini nanti masing-masing kalian akan mendapatkan sebuah LKPD
yang di sini di dalam LKPD ini nanti akan ada masalah, dan nanti masing-masing kelompok ini akan mempunyai masalah yang berbeda-beda. Jadi tidak akan sama permasalahan kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Tidak akan sama ya. Ini akan saya bagi LKPD-nya. Ini beda. Kelompok 2. Kelompok dan bagaimana? Apakah ada kendala atau tidak? Ya, jadi nanti dalam sholat jamaah ini nanti kamu harus membuat macam-macamnya. Di dalam sholat jamaah itu kan macam-macamnya kan ada 2. Nah, kamu nanti boleh silakan buka buku paket atau apapun untuk mengerjakan ini. Itu ya, paham ya? Oke. Nah, nomor 1 ada yang kesulitan apa tidak? Ada. Gimana? Nah, tentang syarat jarak itu kan para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 16 farsah. 16 farsah itu kalau di konversi per kilometer itu sekitar 82 kilometer. Ada yang mengatakan 16 farsah, ada yang mengatakan 20 farsah. Kalau 20 farsah itu 120 kilometer itu ya. Nanti kamu bisa jabarkan di situ mengenai tentang pandangan ulama yang berbeda, itu bisa dimasukkan ke jalan LKPD. Oke, paham? Oke. Sudah cukup ya diskusinya ya. Oke. Berarti sekarang adalah waktunya untuk kalian presentasi. Oke, kami panggil langsung dari kelompok pertama. Silahkan semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian semuanya. Ayo. Nah, mendampingi. Silakan yang lain menyimak dulu. Yang presentasi yang tengah sini. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Para ulama sepakat bahwa menjamak atau menghimpun 2 salat dalam satu waktu dan menghasar atau meringkas sholat diperbolehkan bagi musafir atau orang yang bepergian sebagai bentuk keringanan atau rukhsah. Namun, pendapat mengenai batas jarak perjalanan yang membolehkan jamak dan hasar serta apakah kedua wajib atau hanya boleh berbeda-beda. Pendapat para ulama, hukum jamak dan hasar. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjamak dan menghasar sholat hukumnya mubah atau boleh bagi musafir. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa hasar adalah lebih utama atau afdal bagi musafir. Batas jarak perjalanan. Beberapa ulama berpendapat bahwa jamak dan hasar boleh dilakukan saat perjalanan minimal sejauh 2 marhlah atau 16 farsah atau sekitar kurang lebih 83 km. Ulama lain menyebutkan bahwa 3 marhalah atau lebih atau sekitar 120 km untuk hasar dan afdal. Kesimpulan, bagi musafir, menjamak dan menghasar sholat adalah bentuk keringanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Batas jarak perjalanan dan niat menetap atau tidak menjadi faktor penentu boleh tidaknya menghasar dan menjamak sholat. Penting bagi musafir untuk mengetahui batasan-batasan tersebut agar ibadah sholatnya tetap sesuai dengan syariat Islam. Oke, sekarang ada waktu kalian untuk menanggapi. Ayo, siapa yang akan mau menanggapi? Ya. Oke, Ibnu, silahkan. Kami kelompok 3 ingin menanggapi kelompok 1. Untuk presentasi sudah bagus. Wah, bagus, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke. Kesimpulan dari kebolehan melakukan
Beberapa ulama berpendapat bahwa jamak dan hasar boleh dilakukan saat perjalanan minimal sejauh 2 marwah atau 16 farkah atau sekitar kurang lebih 83 km. Ya, cukup dan salam. Ya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya, stop. Selanjutnya presentasi oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Nih. Ya. Assalamualaikum, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pengertian salat jamak. Salat jamak menurut bahasa artinya salat yang dikumpulkan, sedangkan menurut istilah artinya 2 salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena ada sebab-sebab tertentu. Macam-macam salat jamak. Salat jamak takdim yaitu 2 salat fardu dikerjakan dalam satu waktu pada waktu awal. Salat jamak takhir yaitu 2 salat fardu dikerjakan dalam satu waktu pada akhir. Tata cara salat jamak. Yang pertama, berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya, memasuki waktu sholat zuhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Kemudian sholat zuhur seperti biasa. Kemudian salam, lalu takbiratul ihram, lalu sholat asar seperti biasa. Yang terakhir salam. Sholat sah, sholat jamak. Dalam rangka perjalanan yang bukan maksiat atau musafir. Jarak perjalanan kurang lebih 83 km atau 2 mil atau 16 parsah. Tidak boleh makmum dengan orang yang mukim dalam keadaan tertentu seperti sedang sakit, hujan lebat. Berniat menjamak pada waktu takbiratul ihram. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Untuk hasil diskusi kali ini cukup baik ya. Ada beberapa catatan yang nanti harus kalian perbaiki. Yang pertama, tadi saya melihat dari kelompok 1 dalam mempresentasikan itu dalam mempresentasikan itu perlu adanya jeda ya. Jadi nggak usah membaca seperti kita sedang membaca buku. Jadilah kalian itu seolah-olah menjadi guru ya. Nanti buat pembelajaran kalian biar mental kalian itu tidak grogi. Terus yang kedua tentang materi sholat jamak ya. Ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui. Jadi semua sholat itu tidak semuanya sholat boleh jamak. Ada beberapa sholat yang memang pelaksanaan sholatnya itu tidak boleh digabung. Semisal nih, sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Jadi sholat subuh itu bersolat yang berdiri sendiri, tidak boleh digabung. Untuk yang lain tadi presentasi hari ini sudah mewakili materi kita pada hari ini. Jadi kalian saya harap sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini dengan model diskusi kelompok. Makan. Baik, jadi ini kita sudah menjelang akhir pembelajaran tentang sholat jamak. Sebelum kesimpulan ini saya akan membagikan kepada kalian
ini adalah bentuk catatan refleksi peserta di studi D. Nanti setiap kelompok akan saya bagi ini. Nanti kalian tinggal menjawab pertanyaan yang ada pada lembar yang dikasihkan Pak Azid ini. Nanti bentuk refleksinya kalian tulis sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nih. Itu. Ya. Nih. Ini bagi yang sana. Oke. Ini ya. Itu di situ ada pertanyaan. Nah, pada pertanyaan refleksi yang ada di lembar kalian nanti tolong dijawab. Bagaimana bagian mana yang menurut kalian pembelajaran hari ini ada yang menurut kalian sulit? Nah, itu nanti ditulis di situ. Yang sulit itu bagian mananya? Nanti biar sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Nah, kira-kira nanti kalian untuk memperbaiki belajar hari ini itu kalian akan menggunakan apa? Terus yang ketiga, kepada siapa kamu akan minta bantuan? Nah, kalian nanti kalau sampai rumah bisa memperdalam pelajaran hari ini menggunakan gadget atau online, mencari materi via online, dicari di sana. Terus yang keempat, jika kamu diminta memberikan bintang 1 sampai 5, kira-kira kalian akan ngasih bintang berapa? Itu ya. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah memasuki fase akhir. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sholat jamak itu adalah menggabungkan 2 waktu sholat ke dalam 1 waktu. Kemudian sholat jamak dibagi menjadi berapa? 2. Jamak takdim dan jamak takhir. Terus yang ketiga, syarat kebolehan melaksanakan sholat jamak adalah yang pertama, dia harus musafir. Yang kedua, harus melampaui jarak minimal 83 km. Terus yang ketiga, dibolehkannya sholat jamak apalagi ketika kondisi darurat, misal sakit ataupun hujan Yang terakhir, dibolehkannya sholat jamak adalah kita tidak boleh melaksanakan sholat jamak dengan orang yang mukim. Mukim artinya orang yang bertempat di masjid itu. Kalian harus sholat sendiri karena dari niatnya berbeda. Karena kalian niat sholatnya adalah menjamak, sedangkan mereka sholat seperti biasa. Ya, itu saja pembelajaran hari ini saya tutup. Untuk pertemuan yang akan datang, kita nanti akan mempraktekkan bagaimana sholat jamak itu. Oke ya, nanti dipersiapkan, dihafalkan niat sholat jamaknya. Kita akan mempraktekkan bagaimana sih sholat jamak itu. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.